Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Novrinda Listasari, teman saya Novita Febrianti dan Novia Widyasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis materi mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 11 semester genap kurikulum 2013. Poin yang pertama yaitu pernikahan dalam Islam. Dalam pengertian luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami, calon istri, 2 orang saksi, wali, dan ijab kabul. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan 2 hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Syarat wali yaitu Islam, merdeka, berakal, dan balik. Bapak atau kakek calon pengantin wanita dibolehkan menikahkan tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada calon pengantin wanita. Nah, dalam pernikahan itu ada mahar. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Macam-macam mahar itu ada 2. Yang pertama yaitu mahar musamma dan mahar mithil. Jumhur ulama menetapkan hukum nikah itu ada 5, yaitu haram, wajib, makruh, mubah, dan sunnah. Sebelum melakukan pernikahan, seharusnya juga diawali dengan adanya peminangan laki-laki kepada wanita. Melihat perempuan yang akan dinikahi disunahkan oleh agama, karena meminang calon istri merupakan pendahuluan dalam pernikahan. Sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya. Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebab haram untuk dinikahi selamanya, yang kedua sebab haram untuk dinikahi dinikahi sementara. Nah, kafaah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan, atau kesetaraan. Kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh atau batal. Dalam Islam terdapat pernikahan yang terlarang. Di antaranya itu nikah mut'ah, nikah syugur, nikah tahlil, dan nikah beda agama. Dalam pernikahan juga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sepasang suami istri agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Selanjutnya yaitu hikmah dan undang-undang pernikahan. Hikmah pernikahan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Di antaranya hikmah yaitu untuk memenuhi tuntutan fitrah, menghindari perusakan moral, mewujudkan ketenangan jiwa, dan memperbaiki keturunan. Di Indonesia, undang-undang yang membahas pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di antaranya isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2. Sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu larangan perkawinan terdapat dalam pasal 8 menjelaskan tentang orang-orang yang dilarang menikah. Jika diperhatikan, larangan nikah tersebut berlaku bagi orang yang masih memiliki hubungan darah, hukuman semenda, hubungan susunan, dan hubungan yang oleh agama dilarang. Selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu talak, khuluk, fasakh, iddah, hadonah, dan rujuk. Talak adalah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci Allah. Sedangkan khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan talak tembus. Yang selanjutnya,
fasah. Secara bahasa, fasah berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasah adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Terus selanjutnya iddah. Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah lagi bagi perempuan yang telah dicerai atau ditinggal mati suaminya. Selanjutnya hadonah. Hadonah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Syarat-syarat hadonah yaitu yang pertama berakal, beragama, merdeka, balik dan mampu mendidik, serta amanah. Selanjutnya yaitu rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Hukum rujuk adalah boleh atau jais. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai ketentuan hukum waris dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian ilmu waris. Dari segi bahasa, kata mawaris atau mawarisu merupakan bentuk jamak dari kata mirasun, yang berarti harta yang diwariskan. Menurut istilah, mawaris berarti ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Disebut ilmu faraid karena membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan terhadap masing-masing ahli waris. Dalam fikih mawaris yang berkaitan dengan ilmu faraid antara lain waris, muwaris, al-irs, warasah, dan tirkah. Waris adalah ahli waris yang berhak menerima warisan. Muwaris adalah orang yang mewariskan harta peninggalannya. Al-irs adalah harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. Warasah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Dan tirkah adalah suatu harta peninggalan orang meninggal dunia sebelum diambil ahli waris untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat. Adapun hukum membagi harta waris. Pembagian harta warisan harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut dengan aturan agama yang baik dan adil agar tidak terdapat perselisihan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan siapa saja yang tidak dapat membagi warisan tersebut maka akan masuk ke dalam neraka. Ada juga hal yang harus dilakukan sebelum membagi warisan, yaitu membayar zakat harta, menggunakan untuk pengurusan mayit, membayar hutang mayit, dan memenuhi wasiat yang dibuat jika ada wasiat yang ditinggalkan oleh mayit. Yang kedua yaitu hukum mempelajari ilmu mawaris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah fardu kifayah. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sebagaimana halnya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi dilihat dari satu sisi yang lain, mempelajari ilmu mawaris menjadi wajib ain, terutama untuk orang-orang yang dipandang sebagai pemimpin agama. Karena ini ilmu faraid begitu penting untuk dipelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan dalam ilmu faraid juga terdapat tujuan dari ilmu mawaris itu sendiri, yaitu agar kaum muslimin bertanggung jawab dan melaksanakan syariat Islam bidang pembagian harta warisan, ilmu warisan dalam memberikan solusi terhadap pembagian harta warisan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah sumber hukum ilmu mawaris. Sumber hukum dari ilmu mawaris tentunya terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, dan dalam hadis dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari.
riwayat Ibnu Majah nomor 2635 dan nomor 2719. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sebagaimana halnya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi dilihat dari satu sisi yang lain, mempelajari ilmu waris menjadi wajib ain, terutama untuk orang-orang yang dipandang sebagai pemimpin agama. Karena ini ilmu faraid begitu penting untuk dipelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan dalam ilmu faraid juga terdapat tujuan dari ilmu mawaris itu sendiri, yaitu agar kaum muslimin bertanggung jawab dan melaksanakan syariat Islam bidang pembagian harta warisan, ilmu warisan dalam memberikan solusi terhadap pembagian harta warisan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah sumber hukum ilmu mawaris. Sumber hukum dari ilmu mawaris tentunya terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Dan dalam hadis dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2635 dan nomor 2719. Tentang kedudukan ilmu mawaris. Kedudukan ilmu mawaris dalam agama Islam sudah hampir hilang. Orang-orang yang ahli dalam ilmu ini hampir tidak ada. Begitu juga pembagian harta warisan diatur menurut agama Islam tidak banyak dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Yang keempat yaitu sebab-sebab mawaris. Sebab hubungan nasab juga disebut dengan nasab hakiki, artinya hubungan sah atau kekerabatan, baik dari garis atas atau leluhur si mayit, garis keturunan maupun hubungan kekerabatan garis menyamping. Sebab pernikahan yang sah adalah hubungan suami istri yang diikat oleh akad nikah, sebab wala atau memerdekakan budak, sebab kesamaan agama. Adapun halangan mewarisi yaitu dikarenakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris. Seseorang menjadi budak tidak berhak mendapatkan warisan dari tuannya. Orang murtad, perbedaan agama, orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan orang kafir meskipun masih kerabat. Demikian juga sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima bagian harta warisan. Ahli waris tersebut bisa laki-laki maupun perempuan. Ditinjau dari sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ahli waris sababiyah, adalah orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan. Yang kedua, ahli waris nasabiyah adalah orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah. Yang ketiga, furudul muqaddarah dan zawil furud. Furudul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Quran bagi ahli waris tertentu. Bagian tertentu tersebut dalam Al-Quran adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Sedangkan zawil furud adalah orang-orang dari ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana ditulis di atas. Selanjutnya yaitu asobah. Asobah menurut bahasa adalah bentuk jamak dari asib yang berarti mengikat, menguatkan hubungan atau nasab. Sedangkan menurut syara adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan. Ada juga macam-macam dari azobah, yaitu azobah binafsi yang menjadikan azobah karena sebab sendiri tanpa adanya orang lain, yaitu
anak laki-laki. Azabah bil ghairi, yaitu menjadi azabah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu azabah ma'al ghair, atau azabah yang bersama orang lain. Yang terakhir yaitu hijab, adalah penghapus hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali maupun pengurangan bagian harta warisan. Ada juga macam-macam hijab, yaitu hijab hirman adalah penghapus seluruh bagian warisan, dan hijab nukson adalah pengurangan bagian dari harta warisan. Sekian dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bagian keterkaitan waris dengan wasiat. Nah, kata wasiat berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun sudah mati. Nah, wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat manfaat. Nah, dalam istilah syara, wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang lain yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Nah, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris. Nah, sedangkan jika ada surat wasiat yang menjadi ketetapan yang sah atau surat wasiat tersebut, maka surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris. Nah, ulama telah menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat. Sesuai objek wasiat tersebut, adapun hukum-hukumnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, fidyah, dan kafarat. Nah, demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang piutang. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu bersifat mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa. Yang keempat yaitu haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak. Selanjutnya yaitu bagian contoh cara pelaksanaan warisan dan wasiat. Pelaksanaan hukum waris dan dapat diartikan sebagai dilaksanakan aturan hukum waris untuk membagi harta warisan di kalangan umat Islam. Nah, terdapat 3 contoh pelaksanaan pembagian harta warisan, yaitu yang pertama, harta warisan dapat dibagi sempurna. Yang kedua yaitu saat pembagian harus menggunakan teknik aul, dan yang ketiga yaitu saat pembagian harta waris harus menggunakan teknik rot. Nah, contoh pelaksanaan hukum waris dengan pembagian sempurna, pada contoh ini harta warisan dapat dibagi secara langsung dengan sempurna. Hal ini dapat dilihat dari bilangan pembagi yang dapat langsung digunakan tanpa harus dinaikkan atau diturunkan terlebih dahulu. Misalnya, seorang meninggal dunia. Nah, meninggalkan sejumlah ahli waris, yaitu suami, ibu, bapak, seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, kakek, nenek, dan paman. Harta pusaka yang harus dibagikan adalah 60 juta. Nah, berapa masing-masing ahli waris akan mendapatkan bagian harta tersebut? Dengan keadaan jumlah ahli waris tersebut, maka perolehan warisan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, suami mendapat 1/4 karena ada anak atau cucu. Yang kedua yaitu ibu mendapat 1/6 karena ada anak atau cucu. Yang ketiga yaitu bapak mendapat 1/6 karena ada anak atau cucu. Nah, yang keempat yaitu seorang anak laki-laki menjadi asobah binafsih. Adapun perintah Rasul SAW untuk berwasiat sebanyak 1/3 dari harta kekayaan adalah guna untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris. Namun, harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dilakukan untuk melindungi ahli waris dari kemiskinan. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.